Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Kita masih akan membuat video tentang edisi skripsi ya, penelitian skripsi, penelitian kuantitatif. Namun desain kali ini adalah explanatory design dengan korelasi parsial. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas edisi keberapa ini ya, keempat ya, penelitian kuantitatif. Di pertama itu kuasi eksperimen, kedua pra eksperimen, yang ketiga explanatory simple correlation. Nah sekarang edisi skripsi keempat yaitu penelitian kuantitatif dengan desain explanatory tapi yang korelasi parsial ya. Korelasi parsial itu seperti ini. Jadi ini termasuk hubungan antara tiga variabel. Jadi misalkan kita ingin mengetahui hubungan antara, jadi ini syarat korelasi parsial ya, hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, kurang lebih hubungan itu seperti ini. Nah, setelah melakukan kajian literatur, ternyata ada satu variabel yang variabel pertama dan kedua ini merupakan akibat dari variabel yang ketiga atau dipengaruhi oleh variabel 1 dan kedua. Nah, sehingga untuk melihat hubungan yang murni antara variabel 1 dan kedua, kita harus mengontrol variabel yang ketiga. Karena variabel yang ketiga ini berdasarkan kajian literatur mempengaruhi terhadap variabel pertama, variabel kedua. Nah, sehingga untuk mengetahui hubungan yang murni antara variabel pertama dan kedua, pengaruh dari variabel ketiga ini harus dihilangkan. Sehingga yang akan kita cari ini. Nah, itu namanya korelasi parsial. Jadi korelasi parsial itu adalah melihat hubungan antara variabel X dan Y dengan mengontrol variabel Z. Dan variabel Z ini diduga mempengaruhi variabel X dan variabel Y. Nah, begitu ya. Itu yang dimaksud dengan korelasi parsial. Baik, kita langsung ke gambaran umumnya ya. Baik, supaya Anda bisa dapat gambaran tentang bagaimana korelasi parsial itu, desainnya explanatory ya, bukan prediction, explanatory. Kita langsung ke studi kasus. Misalkan judul skripsinya nih, studi tentang persepsi, motivasi, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Studi korelasi parsial desain explanatory di SMA X gitu ya. Nah, kita di sini ingin mengetahui hubungan antara motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, tapi setelah kita kaji secara literatur, ternyata motivasi itu juga dipengaruhi oleh persepsi dan hasil belajar itu dipengaruhi oleh persepsi. Jadi persepsi ini mempengaruhi motivasi dan hasil belajar. Sehingga ketika kita ingin mengetahui hubungan murni antara motivasi dan hasil belajar, kita harus mengontrol variabel ini. Jadi kita harus menghilangkan pengaruh variabel ini terhadap motivasi dan hasil belajar, sehingga nanti kita akan mempengaruhi hubungan, akan mendapatkan hubungan yang murni antara motivasi dan hasil belajar. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Ini judulnya. Oke, kita lanjutkan ke desainnya. Nah, seperti biasa di sini ada dua hal yang perlu dipastikan ya. Tentunya detailnya nanti Anda jelaskan di bab 3 ya. Pertama terkait pendekatan, yang kedua terkait metode. Terkait pendekatan jelas ini merupakan penelitian kuantitatif. Ingat ya, karena kita akan melakukan analisis statistik gitu ya, korelasi gitu ya. Lalu yang kedua terkait metode, metodenya ini adalah metode korelasi. Ingat, di metode itu ada eksperimen, ada non eksperimen. Nah, salah satu bentuk dari non eksperimen itu adalah korelasi. Bentuk yang lainnya ada komparasi misalkan ya. Nah, korelasi itu ada desain desain predik
prediksi dan desain explanatory. Nah, yang akan kita gunakan adalah desain explanatory. Kenapa memilih desain explanatory? Karena kita hanya ingin melihat hubungan antara variabel saja. Kita tidak akan mencoba untuk memprediksi satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi kita di sini hanya ingin melihat hubungan antara variabel motivasi dan hasil belajar saja. Kita tidak bermaksud menggunakan variabel motivasi untuk memprediksi variabel hasil belajar, ya. Jadi kita menggunakan explanatory design. Tapi kalau yang prediksi desain, desain prediksi, itu kita menggunakan variabel motivasi untuk meramal, memperkirakan variabel hasil belajar, atau dalam bahasa lain itu nanti ada regresi gitu ya, penelitiannya regresi. Oke. Nah, desain explanatory tadi kita pilih ya, parsial korelasi parsial, karena tadi ya saya sudah jelaskan. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi kita ingin mencari korelasi antara variabel X dalam hal motivasi dan variabel Y dengan mengontrol variabel Z. Jadi kurang lebih simbolnya begini. Korelasi antara X, Y dengan mengontrol variabel Z. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini visualisasinya ya. Tadi sudah saya jelaskan ini di awal. Ya, lalu yang kedua terkait variabel. Kayak di sini ada jelas ya, ada 3 variabel. Pertama variabel independen, yang kedua variabel dependent, yang ketiga variabel kontrol, atau ada yang mengatakan variabel mediasi atau variabel intervening di literatur yang lain. Ada literatur yang lebih memilih variabel intervening daripada variabel kontrol. Karena variabel kontrol itu kata literatur tersebut seperti Creswell misalkan ya, dia lebih kalau di parsial itu lebih memilih istilah intervening daripada kontrol. Kenapa? Karena kontrol itu variabel kontrol itu adalah menurut Creswell itu adanya di penelitian eksperimen gitu ya. Sementara kalau di variabel korelasi ini namanya variabel intervening. Tapi saya menggunakan yang kontrol saja ya, karena di banyak buku-buku yang beredar di Indonesia itu variabel kontrol gitu ya. Nah, mana variabel independennya? Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, yang diduga mempengaruhi, yaitu adalah variabel motivasi. Ya, disebut 3 simbolnya X. Sementara variabel dependen itu yang dipengaruhi, itu hasil belajar. Nah, sementara variabel yang mempengaruhi hubungan di antara variabel motivasi dan hasil belajar itu adalah variabel persepsi. Itu disebutnya variabel kontrol, atau tadi yang saya katakan intervening atau variabel mediasi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu sekarang konstan. Ingat ya perbedaan antara variabel dan konstan. Kalau variabel itu sesuatu yang berubah dan dimungkinkan sama, bukan berarti harus sama ya. Sementara konstan itu sesuatu yang membatasi penerapan dari hasil penelitian nanti gitu. Jadi ketika misalkan nanti hasilnya motivasi itu mempengaruhi belajar, nah ini tidak bisa mengeneralisasi, karena ada konstan di penelitian ini. Apa konstannya? Konstannya itu adalah di SMA. Jadi bisa jadi kalau misalkan dirubah tidak SMA, misalkan perguruan tinggi, bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi konstan itu sesuatu yang membatasi, memberi limit terhadap penerapan hasil penelitian. Nah, dalam penelitian ini yang membatasi itu adalah SMA ya. Termasuk bisa jadi mata kuliah, mata pembelajaran PAI itu pun termasuk konstan gitu. Karena dia bisa jadi kalau misalkan di pelajaran yang lain, misalnya pelajaran seni, bisa jadi hasilnya berbeda gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya eksperimental unitnya apa? Jelas ya. Yang terlibat dalam penelitian ini, yang jadi objeknya itu adalah siswa, atau lebih tepatnya objeknya ya, siswa. Nah, terkait instrumen, nah di sini untuk variabel X ini dengan angket, jelas ya,
variabel persepsi dengan angket, variabel hasil belajar itu dengan instrumen tes. Sehingga Anda harus menyusun angket dan instrumen tes dulu. Sekali lagi dalam penelitian kuantitatif, ketika Anda berhasil menyusun angket dan tes, itu 50 per angket ya, ataupun instrumen tes, atau berhasil menyusun instrumen, itu berarti 50% penelitian sudah selesai. Gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah segera menyusun angket, menyusun tes atau menyusun instrumen. Gitu ya. Dan angket itu sebelum Anda gunakan atau instrumen itu sebelum Anda gunakan, Anda harus uji coba dulu untuk tahu validitasnya, baik validitas konten gitu ya, validitas konstruk, nanti di judgement, dan validitas empiris gitu, atau validitas itemnya, juga reliabilitas. Apa bedanya? Kalau validitas itu kemampuan satu instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliable seperti yang pernah saya informasikan, kemampuan satu instrumen tes untuk memberikan informasi yang ajak walaupun dilakukan di waktu yang berbeda. Itu reliable. Misalkan kalau saya sering mencontohkannya, untuk mengukur suhu tubuh itu termometer valid gitu. Itu validitas. Tapi kalau untuk mengukur suhu ruangan, termometer tidak valid. Itu harus pakai barometer. Nah, reliable itu terkait ketika Anda menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Pertama, misalkan ya, menginformasikan suhu tubuh Anda 36 derajat Celcius. Lalu Anda mengukur lagi 1 menit kemudian tiba-tiba berubah. Padahal Anda tidak secara fisik tidak mengalami perubahan apapun. Informasi yang disampaikan itu jadi 20 derajat misalkan. Lalu 1 menit kemudian Anda ukur tiba-tiba 40 derajat. Nah, itu tidak reliable informasinya. Itu error gitu ya instrumennya. Nah, itu validitas dan reliabilitas. Nah, baru setelah itu kita rumuskan rumusan masalahnya. Jadi kalau bicara tentang judul itu ada 3 rumusan deskriptif, 1 rumusan statistik deskriptif, 1 rumusan statistik inferensi. Gitu ya. Nah, pertama tentu yang harus Anda jelaskan itu adalah motivasi belajar, variabel X. Jadi Anda menjelaskan tentang bagaimana motivasi belajar siswa. Jadi Anda nanti ngolahnya di SPSS gunakan variabel variabel dikotomi atau kategori. Misalkan yang motivasinya rendah, sedang atau tinggi. Jadi Anda pakai kategori seperti itu ya. Jadi nanti di tabel distribusi frekuensinya. Sama juga terkait persepsi siswa. Gitu. Anda deskripsikan seperti apa persepsi siswa terhadap mata pelajaran, gitu ya. Kalau dalam konteks ini kan mata pelajaran ini persepsi siswa terhadap mata pelajaran PAI, gitu ya. Nah, lalu hasil belajar ya Anda tinggal mendeskripsikan. Ingat di hasil belajar itu Anda bisa 2 hal yang bisa Anda deskripsikan. Pertama adalah siswanya. Jadi berapa banyak siswa yang misalkan nilainya ada di rentang 90 sampai 80 ya, itu pakai kelas interval ya. Anda coba cek di video yang lain. Yang kedua adalah penguasaan materi. Misalkan materi apa saja yang dikuasai baik oleh siswa, materi mana saja yang belum dikuasai oleh siswa. Nah, itu Anda bisa eksplorasi lebih jauh ketika mendeskripsikan hasil belajar siswa. Jadi yang ada 2 objek, pertama siswanya, yang kedua adalah materinya, gitu ya. Nah, sementara yang keempat, jadi yang 1, 2, 3 itu adalah analisis deskriptif ya. Nah, semuanya deskriptif. Sementara yang keempat, Anda menghitung korelasi antara X dan Y itu dengan memasukkan Z sebagai variabel kontrol. Nah, ini nanti pakai korelasinya ya product moment gitu. Tapi untuk uji korelasi sekali lagi ada syaratnya ya. Sebelum dilakukan uji korelasi, pertama dia harus normal ya. Jadi datanya itu harus normal. Jadi distribusinya harus normal. Bagaimana kalau tidak normal? Ya, kalau tidak normal ya
tidak menggunakan statistik parametrik, ya tidak menggunakan dari Pearson, tapi kita menggunakan kendal tahu nanti ya untuk parsial itu ya, uji korelasinya. Lalu yang kedua, harus ada hubungan yang linear antara X dan Y. Y tidak perlu di ini ya, termasuk ini normalitas juga. Yang diuji adalah, ingat kalau dalam korelasi yang diuji itu adalah residualnya ya antara X dan Y. Ya, jadi bukan variabel X dan Y diuji normalitas, tapi residualnya. Ya. Kalau di penelitian paired sample t-test, selisihnya antara post test dan pre test. Kalau di independen baru variabel dependennya ya. Nah itu uji normalitas. Sementara uji linearitas itu untuk mengetahui adanya hubungan yang searah antara X dan Y. Apa yang dimaksud dengan hubungan yang linear atau hubungan yang searah itu? Saya pernah menjelaskannya di video yang lain gitu. Jadi yang dimaksud dengan linearitas itu adalah sifat hubungan yang linear antar variabel. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel, misalkan variabel ini ya, motivasi belajar. Setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel itu akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel yang satunya gitu. Itu hubungan yang linear. Jadi misalkan ketika variabel motivasi naik 2 poin, nah berarti pasangan dari variabel motivasi yaitu variabel belajar itu naik juga gitu, atau turun juga. Jadi jangan sampai datanya itu yang satu ketika motivasi naik ini turun, ketika motivasi turun ini turun. Jadi ada yang tidak searah, tidak linear. Nah, itu yang dimaksud linearitas. Jadi syarat untuk melakukan uji korelasi dengan product moment untuk partial correlation itu, satu harus normalitas data. Ya, data asumsi normalitas dan asumsi linearitas itu terpenuhi. Ini distribusi data, ini hubungan gitu ya. Nah, baru setelah itu kalau terbukti normal dan linear, kita menggunakan product moment atau statistik parametrik. Kalau hubungannya tidak linear dan tidak normal, kita menggunakan statistik non parametrik, yaitu kendal tahu gitu ya. Nah, dari uji korelasi ini seperti biasa yang perlu dijelaskan oleh kita itu adalah pertama tanda korelasi. Apakah plus atau minus? Kalau korelasinya plus, tanda korelasinya positif, berarti kesimpulannya itu terdapat hubungan yang positif antara variabel motivasi dan hasil belajar. Artinya ketika variabel kenaikan di variabel motivasi itu akan diikuti oleh kenaikan di hasil belajar siswa. Jadi semakin tinggi ketika motivasi siswa untuk belajar itu tinggi, maka itu akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Nah, gitu tanda korelasi positif. Kalau tanda korelasi negatif, semakin rendah motivasi siswa, itu akan berdampak pada tingginya hasil belajar siswa. Nah, itu negatif. Itu tanda korelasi ya. Lalu yang kedua yang harus adalah kekuatan korelasi. Apakah korelasinya itu rendah, cukup, sedang, tinggi, signifikan atau tidak, nyata atau tidak. Nah, itu uji korelasi. Gitu ya. Nah, ini kekuatan hubungannya seperti ini. Jadi kalau antara 8 sampai 1 itu sangat kuat, 6 sampai 0,799 itu kuat, 4 sampai 5 itu cukup kuat, 0,2 sampai 0,399 rendah, dan 0 sampai 0,199 itu sangat rendah. Yang jelas korelasi itu antara plus atau min 1 sampai dengan plus 1 gitu ya. Jarang yang korelasinya 0 atau tidak ada hubungan, jarang juga yang hubungannya sempurna. Gitu ya. Oke, saya kira itu saja penjelasan tentang pengantar desain penelitian parsial. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Kita nanti lanjutkan dengan video berikutnya, uji normalitas data. Terima kasih. Ini arah hubungan ya, sudah dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.